Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Anggraini Kartika Putri, NIM 124180062 dari Prodi Sistem Informasi, Blok Praktikum Jaringan Komputer C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir saya dengan judul Jaringan Perusahaan Manufaktur Menggunakan IoT. Nah, berikut ini merupakan topologi rancangan dari jaringan perusahaan manufaktur yang kami buat. Nah, dalam jaringan perusahaan manufaktur ini terdiri dari beberapa divisi, yang mana saya mendapatkan pembagian tugasnya untuk membuat jaringan pada divisi marketing dan customer service, kemudian divisi produksi, divisi perakitan, lalu divisi administrasi dan gudang, kemudian divisi quality control dan pengawasan, kemudian divisi teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu divisi human resource department dan personalia. Nah, pada proses pembuatan jaringan tiap divisi ini menggunakan dua metode routing, yaitu yang pertama metode routing statik dan metode routing dinamis, yaitu yang dipakai adalah OSPF atau Open Shortness Path First. Nah, pada metode routing statik ini akan digunakan pada divisi marketing dan customer service, kemudian pada metode routing OSPF dinamis itu akan digunakan pada divisi produksi, departemen human resource, kemudian perakitan, administrasi dan gudang, quality control, pengawasan, dan teknologi informasi. Nah, pada prinsipnya, pada routing statik untuk divisi marketing dan customer service ini, konfigurasinya dengan memasukkan alamat tujuan sebagai network address, kemudian memasukkan subnet mask dari network address tersebut, kemudian memasukkan next hop, yaitu jalur yang dilaluinya. Nah, pada default awal-awal ini, network address-nya itu 0.0.0 dengan subnet 0. Ini adalah merupakan default, karena pada kondisi awal itu, pada routing statik itu dia tidak tahu akan lewat mana. Jadi, hanya memasukkan jalur saja, karena di sini ada dua jalur. Yang pertama jalur ini, jalurnya dengan IP address 192.168.60.0 dengan subnet 30. Kemudian jalur yang kedua itu adalah 192.168.65.0 dengan subnet 30. Nah, kemudian pada jaringan dinamis ini, metode routing OSPF. Nah, di sini setiap satu router dan satu switch terdapat dua LAN, yaitu LAN 11 dan LAN 22. Kemudian pada router kedua ini ada LAN 33 dan 44, kemudian router yang terakhir ini ada LAN 55 dan 66. Nah, nantinya LAN-LAN tersebut ini nanti akan dikonfigurasikan secara VLAN, yaitu virtual local area network, yang mana setiap router ini terdiri dari dua VLAN. Nah, nantinya VLAN-VLAN yang ada pada satu jaringan ini yang dihubungkan dengan router produksi ini dapat berkomunikasi dengan jaringan VLAN yang ada di router administrasi dan kontrol dengan metode inter-VLAN. Nah, pada proses request address ini dilakukan secara DHCP, yaitu dengan cara meminta request kepada server. Nah, pada kasus jaringan ini, router ini
sebagai perantara. Jadi, pada saat klien pada misalkan laptop di divisi produksi ini akan meminta IP address, ini akan di forwarding oleh router produksi ke server DHCP. Jadi router di sini adalah sebagai IP helper atau pembantu untuk meneruskan request dari klien ke server. Nah, bisa kita lihat di sini di IP configuration. Nah, di sini menggunakan DHCP. Nah, di mana di sini terdapat DNS server 192.168.30.2. Ini merupakan DNS server yang berasal dari server pada jaringan di routing RIP di sini. Nah, jadi pada perusahaan manufaktur ini mempunyai satu domain, satu DNS servernya dengan nama domainnya itu manufaktur.id. Jadi dalam semua klien yang ada di perusahaan manufaktur ini dapat mengakses domain manufaktur.id di web browser masing-masing laptop klien. Nah, untuk mengaktifkan proses request IP dengan DHCP itu dapat disetting pada server DHCP bagian service, terus klik pada menu service DHCP. Nah, di sini terdapat beberapa pool. Nah, pool yang terdaftar di sini nantinya akan diberikan IP dari server ke klien tersebut dengan bantuan forwarding dari router tadi. Nah, misalkan pada divisi produksi ini adalah VLAN 11 dengan IP 192.168.11.0 dengan subnet 28. Nah, untuk meminta IP pada server, ini kita masukkan ke bagian service dengan pool namanya RB111, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.11.1, DNS servernya 192.168.30.2, di mana tadi DNS servernya berasal dari server DNS yang ada di routing RIP di jaringan sebelah. Kemudian start IP address 192.168.11.2. Start IP address ini adalah merupakan IP awal yang akan diberikan kepada klien pada VLAN 11. Jadi IP address-nya itu dimulai dari oktet yang terakhir itu 2, kemudian akan berakhir pada maximum number of users. Jadi maksimum IP yang dikasih oleh servernya ini adalah 14. Jadi dimulai dari IP 2, kemudian end of IP address-nya itu adalah 16, nanti di oktet terakhirnya ini. Nah, untuk VLAN-VLAN yang lainnya juga sama. Untuk proses request IP-nya ke server ini juga harus di setting di bagian service seperti ini. Nah, pada jaringan router produksi ini kabel-kabel yang digunakan itu ada cross, ada straight, dan ada kabel DCE. Kemudian pada routing statik ini kabel yang digunakan itu adalah fiber optik. Nah, agar jaringan yang ada di router produksi, router administrasi dan kontrol, kemudian
router TI dan Human Resource Department Personalia ini dapat berkomunikasi dengan divisi marketing dan customer service. Dengan metode routing statik ini, kita perlu mengkonfigurasikannya atau menghubungkannya dengan metode redistribute. Nah, router yang menjadi redistribute pada jaringan perusahaan manufaktur ini adalah router redistribute A dan router redistribute B. Jadi di sini terdapat dua router redistribute yang berguna untuk menghubungkan semua jaringan dengan metode yang berbeda-beda. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat IP dari klien divisi marketing yang lewat IP address 192.168.60.0. Jadi router statik yang ada di divisi marketing ini akan diredistributkan ke redistribute A router ini dengan jalur 192.168.60. Dan begitu selanjutnya. Nah, pada routing statik ini, redistributnya juga terdapat IP dari setiap VLAN. Jadi, untuk routing statik ini, cara setting redistributnya itu di setting satu-satu, yaitu dengan mengisikan network tujuan, yaitu network tujuannya ini kan ada divisi administrasi dengan VLAN 33. Jadi, di sini network tujuannya itu adalah 192.168.33.0, terus subnet max-nya itu per 28, kemudian next hop-nya itu melewati 60 dan melewati 65. Jadi dalam proses transfer data dari statik ke OSPF, divisi administrasi dan gudang ini dapat ditransfer melalui dua jalur, yaitu melalui 60 dan 65. Nah, selanjutnya kita akan melakukan testing antara jaringan dengan metode routing OSPF dan routing statik. Apakah setiap klien dari divisi manager dan customer service dapat mengirimkan paket ke divisi administrasi dan gudang. Nah, pada pengetesan dengan simple PDU ini terjadi statusnya sukses. Jadi statik ini sudah terhubung dengan metode routing OSPF. Jadi jaringan metode routing OSPF ini dengan semua divisi yang ada di sini dapat berkomunikasi dengan divisi marketing dan customer service. Kita coba PC 1 dengan laptop pada divisi quality control. Nah, sudah sukses. Ini tandanya jaringan sudah saling terhubung. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan web browsing domain, yaitu manufacture.id yang sudah di setting di DNS server. Misalkan manufacture.id. Nah, di sini domain manufacture.id dapat diakses oleh VLAN 11 atau klien pada divisi produksi dengan ditandai dengan munculnya halaman dan dapat diakses halaman ini.
Langsung saja kita coba pada static, kita coba untuk web browsing, manufaktur.id. Nah, di sini terjadi hostname unresolved karena pada PC ini kita belum setting DNS servernya. Misalkan kita setting DNS servernya 192.168.30.2 seperti ini. Nah, maka kita coba untuk melakukan akses ke domain. Nah, dengan mencantumkan DNS dengan IP address 192.168.30.2, maka host name atau domainnya itu dapat diakses oleh semua klien atau semua komputer yang ada di jaringan perusahaan manufaktur ini. Nah, mungkin sekian penjelasan proyek akhir saya tentang perusahaan manufaktur ini. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.